Bab 3381. Agelt mencemooh saat dia dengan dingin melirik Jack, secara mental mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Jack pantas menerima hinaan itu. Pria ini benar-benar tidak tahu tempatnya dan sepertinya mampu mengatakan apapun. Namun Jack tetap tenang, seolah semua yang mereka katakan hanyalah omong kosong yang tidak bisa mempengaruhi ketenangannya sama sekali. Dia terkekeh dan berkata, "Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi tidak apa-apa. Saya akan membuktikan kepada Anda siapa di antara kita yang bodoh di sini." Setelah mengatakan itu, Jack maju selangkah dan berkata kepada Manson dengan keras, "Tidakkah menurutmu kamu lebih kuat dariku? Mengapa kita tidak mengadakan pertandingan untuk membuktikannya?" Ketika Jack mengatakan itu, wajahnya terlihat sangat serius. Dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Dia baru menyadari setelah mereka tiba di sana bahwa mereka memiliki 6 lawan sementara hanya ada 5 di pihak mereka. Selain dirinya sendiri, Jack merasa tidak ada orang di sisinya yang bisa mengalahkan lawan mereka, jadi dia menyusun rencana baru. Sebelum mereka berdua bertarung, Jack ingin mencoba melenyapkan yang terkuat sebelum berurusan dengan yang lainnya. Demi gambaran yang lebih besar, dia harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang dipikirkan Jack. Jack bingung agen. Dia tidak berpikir bahwa Jack akan dapat membunuh Manson dan sebaliknya merasa bahwa dia sendirilah yang akan membereskan semua orang, menjadi penentu dari seluruh pertempuran ini. Itu adalah pemikiran agen sepanjang waktu, jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack, itu cukup memprovokasi dia untuk menonjol dan menyuarakan keluhannya. Namun, yang lain sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan agen. Bahkan jika Jack mengetahuinya, dia hanya akan berpikir bahwa agen sedang bermimpi. Senyum Manson menghilang saat dia menyipitkan matanya, menatap tepat ke arah Jack. "Anak nakal, kau bahkan lebih keterlaluan dari yang kukira. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa mengalahkanku?" Jack mengangguk dengan tegas dan menambahkan, nadanya serius, "Jika aku tidak berpikir aku bisa menghadapimu, aku tidak akan memintanya. Jika Anda merasa tidak bisa mengalahkan saya sendirian, Anda selalu bisa mendapatkan anggota tim lain. Aku bisa menangani kalian berdua sekaligus." Manson merah karena marah. "Beraninya kamu, Anda luar biasa arogan. Kamu pikir kamu ini siapa, menghadapi kami berdua sekaligus? Apakah Anda selesai menyombongkan diri? Benar-benar ada keajaiban di mana-mana. Kamu idiot terbesar yang pernah aku lihat." Saat dia mengatakan itu, suara Manson sedikit bergetar karena amarahnya. Dia merasa semua yang dikatakan Jack menghina martabatnya. Tidak mungkin Manson bisa tahan. Selain Braum, semua orang mengira Jack gila. Dia pasti sudah gila mengatakan ini, mungkin mencoba membuat mereka marah, yang berhasil dia lakukan. Manson sangat marah, dan dia tidak tahan lagi saat dia berlari ke arah Jack. Di udara, tangannya terus membentuk segel putih. Segel itu terdistorsi di udara, melebur ke ruang sekitarnya. Sedetik kemudian, kepingan salju dengan berbagai ukuran mulai muncul saat suhu di sekitarnya mulai turun. Setiap nafas yang mereka ambil menghasilkan awan putih. Bab 3382. Manson berdiri di antara kepingan salju sebelum dia dengan cepat menyerang Jack. Jack mengangkat alis saat dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Sesaat kemudian, Broken Soul Blade muncul tepat di depannya. Jack tidak berarti, renung Manson pada dirinya sendiri, sedemikian rupa sehingga dia bisa dibunuh hanya dengan sejumput seperti semut. Dia bertepuk tangan, dan semua salju di udara menyatu menjadi satu, membentuk segitiga. Itu memiliki aura yang sangat dingin saat menyerang Jack. Jack mendorong ke depan, dan Broken Soul Blade melesat ke depan seperti anak panah, menembak tepat ke arah Manson. Dalam sekejap, kedua teknik itu berbenturan. Semua orang mendengar suara retakan, dan es mulai pecah berkeping-keping. Fragmen itu ditembakkan dengan sangat cepat, dan dengan energi dingin di dalamnya, mereka membentuk kawah besar di tanah saat mereka mendarat. Semua orang bergegas menghindari mereka ketika mereka melihat itu. Kawah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk saat ledakan tumpul terdengar. Pada saat mereka menoleh, Manson yang bangga telah jatuh ke tanah. Dia memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya saat seluruh tubuhnya bergetar. Mulutnya terbuka saat dia menjerit kesakitan. Tidak ada yang tahu bagaimana bereaksi terhadap pemandangan itu. Manson benar-benar kalah.
Dia kalah setelah satu serangan, meninggalkan dia tidak ada ruang untuk melawan sama sekali. Pada saat itu, Manson kehilangan semua martabatnya saat dia berguling-guling di tanah. Jack melihat pemandangan itu beberapa kali sehari dan sudah terbiasa, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk yang lain. Ekspresi Braum tidak berubah terlalu megah, dia tahu Jack bukan manusia biasa. Murid pilihan reguler dari klan tingkat suci bukanlah tandingannya. Sementara yang lain berjuang untuk menerima bahwa Jack telah mengalahkan Manson, terutama agen. Matanya benar-benar lebar, dan bibirnya berkedut. Dia memandang Manson yang menangis di tanah dengan kesakitan sebelum menatap Jack, yang masih setenang biasanya. Dia mulai merasa dunia adalah ilusi dan mulai meragukan kenyataan itu sendiri. Apakah dia bermimpi? Dia mencubit dirinya sendiri, dan rasa sakit memberitahunya bahwa sayangnya semuanya nyata. Jack sebenarnya sekuat itu, dan dia tidak menyombongkan diri sama sekali. Manson benar-benar bukan tandingan Jack. Agen mengambil napas dalam-dalam, merasa seperti dia memiliki momen realisasi. Ini menjelaskan mengapa nada suara Jack begitu arogan, dia sangat berbakat dan cakap sehingga itu diterjemahkan ke dalam tindakannya. Jack sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Tatapannya tertuju pada lawan yang tersisa lainnya. Irving tercengang, terlihat dari sikapnya. Mulutnya terbuka lebar, dan dia tampak seperti membeku di tempat. Melihat pemandangan itu, Jack mengerutkan kening saat dia berbalik untuk berkata kepada orang-orang di belakangnya, apa yang kamu lakukan hanya berdiri saja. Menyerang, bahkan jika satu saja lolos, itu akan membawa masalah bagi kita. Jack kemudian dengan cepat mengaktifkan hukum ruang dan menghilang. Uriel adalah yang pertama bereaksi. Saat dia melihat Jack menghilang, rasa bahaya memenuhi kepalanya. Dia bahkan tidak repot berpikir saat dia meraih Irving dan berbalik untuk lari. Pada saat itu, dia tidak peduli lagi dengan Manson, bagaimanapun juga dia membawanya ke atas dirinya sendiri. Fakta bahwa Jack telah melukai Manson dengan parah berarti bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Jack. Bab 3383. Dengan keahliannya, dia bisa menghadapi dua lawannya sekaligus. Selain itu, dia mendapat bantuan di sisinya. Jika mereka tidak terburu-buru dan lari, siksaan tanpa akhir menanti mereka. Uriel menarik yang lain dan mulai melarikan diri dengan panik. Jack menambah kecepatan pengejarannya. Pada saat itu, Uriel dan yang lainnya bergegas pergi seperti anjing. Mereka dengan panik mundur, bahkan tidak tahu kemana tujuan mereka. Yang mereka tahu hanyalah bahwa itulah satu-satunya cara mereka dapat bertahan hidup. Setelah beberapa saat, Irving merasakan embusan angin di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat dan benar-benar ketakutan ketika dia melihat bahwa Jack sudah berada di belakangnya. Jack mengarahkan pedang di tangannya ke punggung Irving, dan dia berteriak ketakutan saat dia mempercepat. Namun, Jack bahkan lebih cepat dari dirinya. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya dari tempat dadanya ditusuk. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat pedang abu-abu telah menembusnya, dan darah menodai pakaiannya. Detik berikutnya, rasa sakit yang hebat dari jiwanya yang terkoyak menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti balon kempes saat dia hancur dan jatuh ke tanah. Jack mencabut pedangnya dan terus mengejar yang berikutnya. Setelah 1 jam, selain Manson yang masih berjuang di tanah, semua orang mati karena pedang Jack. Saat debu mereda, teman-teman Jack bertukar pandang kaget. Mereka datang sebagai kelompok tetapi tidak berguna karena Jack menyelesaikan semuanya. Yang mereka lakukan hanyalah berdiri di samping, mengintimidasi lawan mereka. Mereka menghentikan lawan mereka untuk menyerang Jack bersama. Lagi pula, akan sulit bagi Jack untuk menangani 6 sekaligus. Ekspresi Jack tetap tidak berubah setelah dia menyelesaikan semuanya. Dia tiba di sebelah Manson sebelum dia mengangkat Manson dan berkata tanpa menoleh ke belakang, "Ayo kembali." Orang ini masih memiliki kegunaannya. Mengetahui musuh Anda adalah kunci kemenangan. Kita perlu mendapatkan lebih banyak informasi dari mulutnya jika kita ingin memastikan kemenangan kita. Kata-kata Jack seperti Injil pada saat itu. Semua orang mendengarkan dia. Bahkan agen mendengarkan dengan sepenuh hati. Mereka mengikuti di belakang Jack, tiba di tempat berkumpulnya gua di mana Rudy dan yang lainnya tinggal. Lagi pula, mereka lebih rendah dalam hal bertarung dan hanya akan menjadi beban jika mereka mengikuti.
Lebih baik mereka menunggu di lokasi yang lebih aman. Ketika para prajurit di dalam gua melihat Jack dan yang lainnya telah kembali, mereka bangkit dengan bersemangat. Mereka bahkan lebih bersemangat ketika melihat Jack membawa seseorang bersamanya. Setelah mereka memasuki gua, para prajurit yang menunggu di sana mulai bertanya tentang situasinya. Beberapa prajurit yang lebih dekat dengan Agelt bergegas maju dan berkata, "Agelt, kamu sudah bekerja keras. Semua orang juga melakukannya. Anda pasti memiliki kemenangan besar. Anda bahkan menangkap sandera. Dengan adanya kamu, bahkan prajurit dari dunia kelas 2 pun tidak punya kesempatan." Agelt mengerutkan bibirnya dengan canggung, tidak ingin menerima pujian itu. Lagi pula, mereka tidak melakukan apa-apa selain mengucapkan beberapa patah kata. Semua kemuliaan milik Jack. Namun, ada beberapa yang tidak tahu bahwa agen merasa canggung saat itu. Salah satu dari mereka mencoba yang terbaik untuk menyanjung agen dan berkata, "Kamu tidak terluka sama sekali. Sepertinya pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Mereka tidak setingkat denganmu, ya. Apakah mereka ketakutan saat melihatmu?" Bab 3384. Agelt mengerutkan kening ketika mendengar itu, mengutuk pria itu dalam pikirannya. Dia merasa sangat canggung sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Untuk menghentikan dirinya berada dalam situasi yang sama, Braum berdiri dan berkata, "Kami tidak melakukan apa-apa. Keenam dari mereka mati untuk Jack. Keahliannya tidak terbayangkan. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuknya sama sekali." Saat dia mengatakan itu, gua menjadi sunyi. Beberapa dari mereka sangat terkejut sampai rahang mereka menganga saat mereka menoleh untuk melihat ke arah Jack. Pada saat itu, Jack sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain saat dia menyeret Manson yang merintih dan meronta ke bagian terdalam gua. Rasa sakit di jiwa Manson membuatnya tidak bisa berpikir dengan baik. Jack melambaikan tangannya, mengendalikan kekuatan Broken Soul Blade agar tidak lagi mengoyak jiwa Manson. Rasa sakitnya perlahan berkurang, dan Manson perlahan pulih. Dia terengah-engah, tampak seperti kepalanya baru saja didorong ke dalam air. Keringat dingin menodai pakaiannya, dan wajahnya seputih kertas. Ketika dia melihat sekelilingnya, seluruh tubuhnya menegang. Jika bukan karena dia masih bernafas, Jack pasti bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Manson menelan ludah saat dia mulai mundur ke belakang. Jack tersenyum sambil menepuk pundak Manson, berkata dengan dingin, "Kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa sekarang, bahkan jika kamu bisa mengecilkan poinmu. Anda harus bisa memberitahu. Aku tidak membunuhmu dan membawamu kembali karena suatu alasan. Mengapa Anda tidak menebak mengapa saya melakukan ini?" Bibir Manson menegang saat dia menatap Jack dengan ketakutan. Dia memiliki terlalu banyak ketakutan di dalam hatinya dan tahu apa yang akan segera dia hadapi. Dia melihat ke sudut dan tidak bisa membantu tetapi bergidik. Kali ini, bukan karena rasa sakitnya, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Jack mengejek dan berkata, "Kamu lebih tahu tempatmu. Saya masih merasa sabar sekarang, tetapi jika Anda menghindari pertanyaan atau mencoba berbohong kepada saya, kesabaran saya akan hilang dalam sekejap mata. Sudah kubilang aku punya banyak waktu di dunia dan ratusan cara untuk menyiksamu. Jika Anda ingin mengalaminya, saya tidak keberatan memberi Anda rasa." Pada saat itu, Manson semakin bergidik. Dia bahkan tidak berani menatap Jack. Berpikir tentang bagaimana dia menertawakan Jack ketika dia memperingatkannya sebelum pertempuran mereka, dia tiba-tiba menyadari bahwa dialah yang menggelikan. Dia adalah orang yang bodoh, dan Jack sama sekali tidak berbohong. Manson sendiri yang masuk ke pit. Pikiran-pikiran ini muncul di kepalanya saat napasnya semakin berat, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah berada tepat di talenan saat itu, dan dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Di sisi lain, Jack tidak terburu-buru saat melihat Manson tidak berbicara. Dia malah mengulurkan tangan untuk meraih bahu Manson. Jack melanjutkan, "Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Jika Anda menjawab saya akan membunuh Anda dengan cepat. Jika Anda mengertakkan gigi dan menolak, tidak apa-apa juga. Aku hanya perlu membuang waktu lagi. Kamu merasakan apa yang bisa aku lakukan sekarang? Apakah tidak sakit? Jika Anda tidak menjawab saya, Anda akan lebih kesakitan nanti. Jika kamu berbohong, rasa sakitnya akan meningkat 5 kali lipat." Jack tanpa ekspresi bahkan saat dia mengancam Manson.
Ketika Manson memikirkan rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mulai berkedut. Bab 3385. Rasa sakit itu terlalu tidak manusiawi untuk ditanggung. Sangat menyakitkan sehingga Manson bahkan tidak bisa berpikir atau mengendalikan tubuhnya. Rasanya seperti dilemparkan ke dalam panci berisi minyak dan digoreng ribuan kali. Bahkan berada dalam minyak panas pun akan terasa lebih enak. Apa yang ingin kamu ketahui? Kata Manson serak. Aku tidak tahu banyak. Aku mungkin seorang murid terpilih, tapi peringkatku tidak setinggi itu, jadi posisiku juga tidak setinggi itu. Saya tahu sangat sedikit tentang rahasia penting. Sebenarnya, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui, tetapi saya tidak pernah memiliki keberanian atau sarana untuk mengetahuinya. Kamu seharusnya tidak terlalu berharap. Jack mencibir ketika dia menatap Manson dan berbicara, nadanya sangat dingin sehingga Manson bergidik, jangan coba-coba menyikat di sini. Saya bukan orang yang bisa Anda ayunkan dengan satu atau dua kata. Anda harus berterus terang dan memberitahu saya semua yang ingin saya ketahui. Petik 2. Kamu bohong ketika kamu mengatakan kamu tidak tahu dan kamu tidak berani mencari tahu. Karena kamu tidak jujur, maka aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Saat dia mengatakan itu, rasa sakit yang hebat kembali menghancurkan jiwa Manson seolah-olah perlahan-lahan terkoyak. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya saat dia kejang di lantai. Semua orang mundur beberapa langkah ketika mereka melihat apa yang terjadi. Bahkan jika mereka membenci pejuang dari dunia kelas 2, tangisan penderitaan Manson langsung keluar dari mimpi buruk, sedemikian rupa sehingga semua orang merasa simpati padanya. Para prajurit yang secara mental lebih lemah bersembunyi di belakang yang lain. Mereka mulai memandang Jack dengan lebih hormat. Setelah 5 menit kesakitan, Jack mengendalikan kekuatan Broken Soul Blade agar tidak melukai jiwa Manson lagi. Manson perlahan mulai bernapas normal lagi, tetapi wajahnya sangat pucat seolah-olah semua darah telah dikeluarkan darinya. Sekarang, jawab aku, apa gunanya Heartblood? Di mana para pemimpin dunia kelas 2? Jack menginterogasi. Bagaimana keterampilan mereka dan siapa nama mereka? Ceritakan semua yang kamu tahu. Jangan mencoba menjadi keras kepala. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa saya memiliki seluruh waktu di dunia untuk disia-siakan untuk Anda. Jika Anda tidak keberatan dengan siksaan itu, Anda dapat terus keras kepala. Seluruh tubuh Manson bergetar saat dia langsung berkata, saya akan bicara. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Jangan siksa aku lagi. Jack tersenyum dan berkata, mari kita lihat bagaimana penampilanmu. Pada saat itu, Jack mungkin memiliki senyuman di wajahnya, tetapi dia tampak seperti iblis yang langsung keluar dari neraka bagi Manson. Tubuh Manson bergetar, dan suaranya juga bergetar saat dia merintih, aku tidak berbohong. Saya benar-benar tidak tahu banyak. Saya ingin tahu untuk apa Heartblood digunakan. Saya memang mencoba mencari tahu, tetapi tidak ada yang mau memberitahu saya. 100 km jauhnya dari lokasi mereka, di sebuah gua yang 10 kali lebih besar dari milik Jack, banyak prajurit berkumpul di sana. Sejumlah kecil dari mereka berasal dari dunia kelas 2, sementara kebanyakan dari mereka berasal dari dunia kelas 3. Namun, tidak ada satupun prajurit dari dunia kelas 3 yang berdiri. Mereka semua terbaring di gua yang membeku, tubuh mereka menggigil hebat. Mereka dirantai saat banyak luka menghiasi tubuh mereka. Para prajurit dari dunia kelas 2 terhibur dengan menyiksa mereka. Bab 3386. Para prajurit dari dunia kelas 3 yang tergeletak di tanah sebagian besar sudah disiksa sampai mereka kehilangan kewarasan, tetapi mereka tetap hidup. Para prajurit dari dunia kelas 2 itu tidak akan membiarkan mereka mati. Ketika mereka melihat ada orang yang akan mati, orang-orang itu akan diberi makan pil agar mereka bisa tetap berada di tepi jurang. Mereka secara ketat mengontrol jumlah kematian. Di bagian tengah gua terlihat 3 orang sedang duduk. Mereka bertiga mengenakan pakaian yang berbeda. Ketika prajurit lain dari dunia kelas 2 melihat ketiganya, mereka memiliki ketakutan di mata mereka. Sudah jelas betapa mereka sangat dihargai ketiganya. Yang di sebelah kiri berasal dari benua emas. Dia adalah Jake Hall, seorang murid terpilih dari klan kelas suci yang menduduki peringkat ke-10 di klannya. Yang dari tengah berasal dari benua suci,
yang disebut Guardio Montes, yang juga berasal dari klan kelas suci, peringkat ke-9 di antara murid pilihan mereka. Yang di kanan bernama Florian Banes. Dia berasal dari benua emas, tetapi dari klan kelas suci yang berbeda dari Jake. Florian adalah tempat ke-11 di klannya. Mereka bertiga dekat dalam hal keterampilan. Jika mereka melakukannya, Guardio sedikit lebih kuat. Dia duduk di tengah dan memimpin tugas khusus ini dalam permainan pembantaian. Seorang prajurit dari benua air suci bergegas ke sisi Guardio, berbisik lama ke telinga Guardio. Kerutan Guardio berangsur-angsur semakin dalam. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang itu, Guardio melambaikan tangan kepada orang itu. Saat orang itu pergi, Guardio berkata dengan dingin, "Sepertinya kita meremehkan orang-orang ini. Kami pikir mereka hanya ikan kecil, tapi mereka menggigit kembali sekarang. Sudah 12 prajurit kita menghilang. Mereka bergerak sangat cepat, dan tidak meninggalkan jejak." Jake mencemooh dan berkata, "Mereka tidak menggigit apa-apa. Melawan seperti itu hanya akan memberi kita sedikit kerugian, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Kami tidak peduli dengan mereka sebelumnya karena kami pikir mereka tidak kuat sama sekali. Sekarang, sepertinya sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran." Florian mengangguk saat kilatan dingin muncul di matanya, "Serahkan ini padaku. Saya ingin berurusan dengan mereka sendiri. Saya akan menguliti mereka semua hidup-hidup sehingga mereka tahu apa konsekuensi melawan kita." Guardio memandang Florian, mengerutkan kening sambil berkata, "Jangan terlalu ceroboh. Jangan lupa, seorang murid terpilih termasuk di antara mereka yang hilang. Jika mereka tidak terampil, mereka akan mati sebelum mereka bisa melakukan itu. Sekarang semua orang itu hilang, mereka mungkin tidak dalam kondisi baik. Kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita untuk mencegah kesalahan." Florian mendengus, tidak mempedulikannya, mereka hanya sampah. Seberapa besar percikan yang bisa mereka buat? Selama aku di sana, tak satu pun dari mereka yang bisa lari. Manson dan yang lainnya seharusnya sudah mati. Namun, saya merasa Manson mungkin tidak kalah karena keahliannya, tetapi malah ditipu. Tidak peduli seberapa banyak Anda memandang rendah mereka, mereka masih agak pintar. Manson adalah orang yang impulsif, dia mungkin mudah ditipu. Jake mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Florian. Guardio merasa mereka terlalu memandang remeh. Meskipun Manson impulsif dan sombong, Manson tetap bukan orang bodoh. Dia pasti akan melepaskan kekuatan penuhnya saat menghadapi bahaya, tapi pada akhirnya mereka masih kehilangan kontak dengannya. Itu berarti situasinya lebih buruk dari yang mereka kira. Guardio menarik napas dalam-dalam sambil berkata dengan serius, "Jangan berpikir bahwa mereka akan mudah ditangani. Meskipun mereka berasal dari dunia kelas 3 dan kami telah mempelajarinya, mungkin masih ada beberapa kesalahan. Jika beberapa ahli berhasil menyelinap masuk, maka situasinya akan jauh lebih rumit." Florian memalingkan muka, jelas tidak setuju dengan apa yang dikatakan Guardio. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa kembali. Bab 3387. Keduanya terdiam lagi. Setelah sekian lama, Jake berkata, "Berapa banyak lagi yang kita butuhkan? Setelah babak penyiksaan ini, kita masih harus melanjutkan. Tugas ini sangat merepotkan sehingga aku menyesal menerimanya. Jika bukan karena fakta bahwa saya akan dapat memilih dua harta untuk diri saya sendiri setelah Vibran Hall dibuka, saya tidak akan menerima tugas ini." Florian bergabung dengan itu, jelas. Jika bukan untuk membuka Vibran Hall, saya tidak akan membuang waktu saya di sini. Saya tidak punya waktu luang itu. Jake menghela nafas dan berkata, "Para prajurit dari dunia kelas 3 itu bukanlah orang bodoh. Setelah permainan pembantaian berakhir, mereka akan melihat sesuatu yang salah setelah 1 atau 2 hari. Kemudian, segalanya akan jauh lebih sulit jika kita ingin melakukan hal lain. Meski begitu, kita harus terus melakukan ini." Florian menghela nafas, berkata dengan sedih, "Operasi kecil itu sudah memberi kita heartblood dari 200 orang, tetapi atasan mengatakan bahwa 200 masih jauh dari cukup. Membuka Vibran Hall membutuhkan setidaknya lebih dari 1000. Bahkan 2 atau 3000 mungkin tidak cukup. Kami membutuhkan setidaknya 4 hingga 5000 untuk membuka sepenuhnya Vibran Hall. Kalau tidak, tempat itu tidak akan disegel selama itu."
Bahkan setelah 2 siklus 500 tahun, belum ada yang membukanya sebelumnya. Kami berusaha keras untuk membuka tempat itu. Jake menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kita mengesampingkannya, para prajurit dari dunia kelas 2 lainnya tidak akan melakukannya. Kemudian, mereka mungkin akan membukanya sebelum kita. Kami hanya akan mendapatkan sisa-sisa yang tertinggal. Guardio menghela nafas sambil berkata dengan suara rendah, ini adalah tugas dari atasan dan kami terpaksa menyelesaikannya. Kau tahu bagaimana orang-orang itu? Kami akhirnya akan dihukum jika kami tidak menyelesaikannya. Jika itu terjadi, kita harus senang jika hukumannya tidak terlalu buruk. Kami bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan keuntungan kami sendiri. Memikirkan semua itu, Jake sangat frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat semua orang meratapi situasi mereka, Florian tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Dia melihat ke arah suara itu, dan sebuah suara memasuki kepalanya. Florian tiba-tiba berdiri saat dia melihat ke arah itu. Yang lain memandang Florian, dan Guardio berkata, siapa yang mengirimimu transfer suara? Florian mengatupkan giginya saat dia berkata dengan marah, ini dari susunan suara Manson, tapi orang yang mengirimnya bukanlah Manson. Sampah itulah yang menangkap Manson. Dia ingin datang dan menemukan saya. Dia ingin menantangku berduel sampai mati. Florian mendengus dengan ekspresi jijik. Orang itu benar-benar tidak tahu tempatnya. Memberinya tantangan. Apakah dia mengira bisa mengalahkan Florian hanya karena mereka berhasil menangkap Manson? Manson bukan siapa-siapa bagi Florian. Siapapun yang bisa menangkap Manson juga bukan siapa-siapa bagi Florian. Dia mencibir dan berkata, karena dia sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaannya. Saya akan membiarkan dia menderita akibat menantang saya. Setelah dia mengatakan itu, Florian bergegas mencari orang yang mengiriminya pesan itu, tetapi Guardio berdiri untuk menghentikannya. Florian memandang Guardio dan berkata dengan bingung, mengapa kamu menghentikan saya? Petik 2. Bibir Guardio berkedut tak berdaya, secara internal mengutuk Florian karena mati rasa. Dia dengan jelas mengatakan bahwa situasinya tidak biasa, namun, Florian masih dituntun oleh emosinya sendiri dengan begitu mudah. Guardio berkata, bagaimana jika itu jebakan? Apakah Anda akan terburu-buru masuk? Bab 3388. Tidak hanya Florian tidak berterima kasih sama sekali setelah mendengar itu, tetapi juga sangat marah. Dia merasa seperti Guardio memandang rendah dirinya dengan mengatakan itu. Apa artinya dia bahkan jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan riff-raff dari dunia kelas 3? Guardio meragukan kemampuannya dengan mengatakan itu. Florian mengejek dan berkata, mereka mencoba menipuku. Apakah Anda pikir mereka bisa? Bahkan jika itu adalah jebakan, itu akan ditembus di depan skill absolut. Tidak ada dari mereka yang cocok untukku. Selain itu, saya tidak akan membawa lebih sedikit pria daripada yang mereka miliki. Hanya siksaan yang menunggu mereka. Mereka akan dibantai seperti tidak ada apa-apanya. Saat dia mengatakan itu, Florian sangat sombong. Seolah-olah tidak ada yang cocok untuknya sama sekali. Ketika Guardio mendengar itu, bibirnya berkedut tak berdaya. Dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi jelas bahwa Florian tidak mau mendengarkan. Florian ingin masuk ke dalam jebakan maut. Biasnya sendiri membuatnya memandang rendah prajurit dunia kelas 3, dan membuatnya merasa seperti para prajurit itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Itu sebabnya dia sangat sombong. Guardio tahu betul bahwa akan sulit untuk mengubah pikiran itu. Namun, dia terpaksa menghadapi situasi mereka saat ini. Jika Florian benar-benar mati dalam jebakan, maka aliansi pembantaian mereka akan kehilangan seorang jenderal kunci. Situasinya akan menjadi lebih buruk. Bahkan setelah dia mengatakan begitu banyak sebelumnya, dua lainnya tidak mendengarkan sama sekali. Itu membuat Guardio frustrasi dan jengkel. Guardio menarik napas dalam-dalam sebelum dia meletakkan tangannya di bahu Florian, berkata dengan serius, saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah apapun, dan saya tahu Anda tidak jauh lebih lemah dari saya, tetapi meskipun saya adalah sekali jalan, aku masih akan sangat berhati-hati. Meremehkan lawanmu bisa menghancurkan semua rencanamu, tidakkah kamu tahu itu?
Bahkan jika para pejuang dari dunia kelas 3 itu tidak sekuat kita secara keseluruhan, kamu tetap tidak bisa mengabaikan mereka dan merasa seperti kamu tak terkalahkan. Saat dia mengatakan itu, dia diinterupsi oleh Florian, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Anda ingin saya menganggap mereka dengan hati-hati, tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Itu akan menjadi penghinaan bagi diri kita sendiri. Saya telah berinteraksi dengan beberapa prajurit dari dunia kelas 3 setelah memasuki dunia berputar. Tidak satu pun dari mereka yang cocok untukku. Mereka datang dari tempat yang tidak memiliki sumber daya. Tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan kita sama sekali. Saya hanya perlu mengacungkan jari saya, dan mereka akan sangat ketakutan hingga mulai gemetar. Jika saya perlu menghargai orang-orang ini, lalu apa gunanya saya belajar cara bertarung? Florian tampak sangat tegas dengan apa yang dia katakan. Seolah-olah apapun yang dikatakan Guardio akan menjadi penghinaan baginya. Bibir Guardio berkedut putus asa. Dia sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kata-kata Florian sepertinya masuk akal, tapi sebenarnya dia hanya memaksakan alasan. Dia membuat alasan untuk harga dirinya. Pada akhirnya, dia hanya sombong. Dia tidak bisa melihat sesuatu dengan tenang. Masalahnya sangat penting, dan Guardio tidak ingin ada kesalahan. Namun, keduanya tampaknya tidak memiliki sikap yang sama. Guardio tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Bahkan jika kamu benar, tidak bisakah kamu memikirkannya? Apakah mereka semua benar-benar sampah? Apakah tidak ada satu pun dari mereka yang bisa lebih kuat dari Anda? Selama hanya ada satu, maka Anda mungkin tidak akan pernah kembali. Saya hanya mengkhawatirkan Anda dan juga gambaran yang lebih besar. Bisakah kau tidak keras kepala? Ini bukan tempat Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tepat saat dia mengatakan itu, ekspresi Florian berubah. Dia mengerutkan kening saat menatap Guardio dengan marah. Ketegangan di antara mereka sangat kental. Jake melihat situasinya buruk dan segera berdiri di antara mereka berdua, mencoba meredakan situasi. Bab 3389. Jake berkata dengan putus asa, jangan terlalu emosional. Jika kalian berdua akhirnya bertarung, bukankah itu akan menguntungkan musuh kita? Kalian berdua, tenang. Kita tidak boleh emosional dengan ini. Guardio benar, tapi Florian juga punya poin. Anda berdua memiliki logika Anda sendiri, tetapi pikiran tidak dapat menyelesaikan masalah. Kita harus berhenti berkelahi dan mencari solusi. Guardio menarik napas dalam-dalam sambil berkata, hanya ada satu solusi, yaitu memperlakukan ini dengan serius. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita. Kami memiliki benteng yang kuat di sini sehingga mereka tidak akan dapat menyerang. Saran Guardio masuk akal, tetapi di mata Florian, itu sama sekali berbeda. Florian berkata dengan marah, mengapa kamu bertingkah seperti pengecut? Anda menebak-nebak dan meragukan segalanya. Dengarkan saja apa yang Anda katakan. Anda ingin memperkuat basis kami sehingga mereka tidak bisa menyerang. Menurut Anda siapa mereka? Kamu pikir kami ini siapa? Mengapa Anda memuji mereka dengan biaya kami sendiri? Kamu bertingkah seolah mereka sangat kuat dan kami sangat lemah. Berbalik dan lihat, mereka yang tergeletak di tanah semuanya adalah prajurit dari dunia kelas 3. Potongan-potongan sampah ini bahkan tidak bisa melawan kita sama sekali, tetapi Anda tampaknya berpikir mereka sangat kuat. Ketika Guardio mendengar itu, dia gemetar karena marah. Dia merasa seperti Florian benar-benar dungu, memprioritaskan harga diri dan martabatnya di atas hal lain. Pada saat itu, Guardio sangat marah, karena menurutmu para prajurit dari dunia kelas 3 semuanya adalah sampah, maka beritahu aku bagaimana 20 prajurit itu mati. Mengapa Manson jatuh ke tangan mereka? Bukankah Manson murid pilihan? Jika mereka sangat lemah, bagaimana mereka mendapatkannya? Mendengar itu, ekspresi Florian menegang. Dia ingin membalas tetapi dihentikan oleh Guardio, berhenti mencoba berdebat. Prajurit normal dari dunia kelas 3 benar-benar bukan apa-apa, tetapi Anda harus mengakui bahwa mereka memang memiliki prajurit yang kuat di antara mereka. Situasinya seperti itu karena ada sesuatu yang tidak terduga dengan mereka. Faktor tak terduga itu mempengaruhi keseluruhan situasi. Jika Anda impulsif, Anda akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Mereka mengirimi Anda pesan justru karena mereka ingin membujuk Anda untuk berurusan dengan Anda.
Guardio praktis meneriakkan semua itu. Dia juga marah, tapi Florian sepertinya berniat untuk tidak mendengarkan. Florian merasa seperti Guardio hanya meremehkannya, dan perasaan itu membutakannya. Dia menjawab dengan marah, "Kamu mungkin takut, tapi kami tidak. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan membunuh saya jika saya pergi ke sana." Setelah mengatakan itu, Florian mendorong Jake dan Guardio menjauh. Pada saat itu, dia bertindak sepenuhnya dari kemarahan di dalam hatinya, dan tidak mau mendengarkan nasihat apapun. Bahkan Jake merasa Florian terlalu emosional. Namun, Jake tahu bahwa Florian tidak akan lagi mendengarkan orang lain. Florian berniat membuktikan bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam jebakan, dan akan membunuh semua lawan mereka. Bibir Guardio berkedut, tidak terus menghentikan Florian saat dia berdiri di tempat. Bab 3390. Melihat mundurnya Florian, yang bisa dilakukan Guardio hanyalah menghela nafas. Jake menoleh untuk melihat Guardio, mendesah tak berdaya, "Apakah kita terlalu berhati-hati?" Florian tidak lemah. "Jika kita tidak menahan diri, tidak banyak prajurit dari dunia kelas 3 yang bisa menandingi dia. Sebelum dia memulai permainan, kami telah memeriksa semua prajurit yang berpartisipasi, memperkirakan kemampuan mereka. Semua prajurit terampil itu sudah ada dalam catatan kami. Florian mungkin impulsif, tapi dia tidak bodoh. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Guardio menghentikannya." Guardio berbalik dan berkata, "Kenapa kepalamu masih terjebak di udara juga? Dengan bagaimana keadaannya, tidakkah Anda melihat bahwa ada variabel baru di antara dunia kelas 3? Kami tidak pernah menyadarinya sebelumnya." "Anda benar, kami sudah memeriksa semuanya sebelum permainan pembantaian dimulai, tapi mungkin ada beberapa kesalahan. Jika orang yang kita lewatkan itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari saya atau Anda, maka kita akan selesai jika kita tidak memperlakukan ini dengan serius." Ekspresi Jake menegang. Dia berbisik, "Benarkah? Apakah memang ada variabel baru?" Guardio menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan putus asa, "Saya yakin ada, jadi kita harus merencanakan yang terburuk. Untuk mencegah kejutan menghentikan aliran Heartblood kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Aku tidak bisa menghentikan Florian, jadi sudah waktunya memikirkan rencana baru. Kita harus merencanakan untuk akhir." Florian membawa 6 orang keluar dari gua. Dia mulai menuju ke arah dari mana suara itu dipindahkan. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertahankan. Dia ingin membunuh semua orang yang menantangnya. Namun, dia tetap mempertahankan rasionalitasnya, tidak peduli seberapa marahnya dia. Waktu perlahan berlalu, dan mereka akhirnya tiba di dataran hijau subur. Dataran tidak terbatas. Tidak ada yang bisa disembunyikan sama sekali. Kerumputan hijau bahkan memenuhi seluruh lapangan. Tidak ada satu pohon pun yang terlihat. Florian menarik napas dalam-dalam saat melihat dataran. Itu adalah tempat yang bagus untuk sebuah tantangan. Tidak mungkin bersembunyi di sana. Florian menoleh ke prajurit di belakangnya dan berkata, "Kalian semua, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan amarahku mengendalikanku. Jika ada terlalu banyak lawan, kita bisa mundur tanpa konsekuensi. Jika mereka tidak memiliki banyak orang, maka kita dapat maju dan menurunkan mereka. Biarkan mereka merasakan betapa lebih baiknya kita, dan biarkan mereka menyesali segalanya." Semua rekan muridnya mengangguk ketika mereka setuju dengan Florian. "Florian, kamu luar biasa. Anda pasti akan membawa kami menuju kemenangan. Prajurit dunia kelas 3 ini akan segera mengetahui seberapa lebar jarak di antara kita. Kami akan membuat mereka menyesal melawan kami." Menghadapi kata-kata hormat itu, Florian sangat menikmati banyak hal. Dia membenci Guardio karena terlalu banyak berpikir, selalu mengomel dan menahan diri. Itu tidak menyenangkan sama sekali. Sayangnya, Guardio adalah yang terkuat dari ketiganya dan juga pemimpin dari tugas ini. Di masa lalu, Guardio mungkin lebih sopan tidak peduli apa yang dikatakan Florian. Guardio telah mengomel Florian untuk berhati-hati. Bersambung.